Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Tentunya kita harapkan kesehatan ini dan kebaikan supaya kita dalam pembelajaran ini menjadikan hasil yang maksimal dan fokus dalam kegiatan materi hari ini. Sebelumnya Bapak akan meminta untuk ketua kelas membacakan doa sebelum belajar. Silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa. Baca dulu. Kenapa kita harus berdoa? Supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, sebelum melanjutkan Bapak akan mengabsen kalian dulu ya. Tadi ada yang masuk satu orang ya. Apa? Abi Maulana. Abi Maulana? Alia? Elis? Eno? Firmansyah? Ilya? Jumiati? Laila? Apa ya tadi ya? Lia? Luki? Saiful Anwar? Al-Fadri? Arya? Rahmawati? Tina Rahmawati kan? Siti Rahmalia? Una? Yeni? Siti Resna? Aji Alfaya? Indri? Septi? Oke, selanjutnya Bapak akan meminta kalian untuk menyanyikan lagu Wajib Nasional. Insyaallah ya, lagunya baru Pancasila ya. Silakan. Terima kasih. Silakan ingat untuk menjawabnya. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa dalam praktek penyelenggaraan
pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengandung nilai kemampuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan yang mendiskriminatif, demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Ya, minggu lalu pertama adalah tentang implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya apa? Tentang apa? Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan, ada yang ingat? Silakan. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilihat dari aspek keharusan moral, subjektif, ketahanan moral, kesadaran moral, internalisis nilai-nilai moral Pancasila, proses pembentukan kepribadian Pancasila, dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Itu tentang aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu, kita harus memiliki moral, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Harus subjektif, jadi jangan memandang langsung menyalahkan orang. Ketahanan moral itu juga harus ya dalam lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Nilai-nilai moral Pancasila. Terus pembentukan pribadi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya Bapak mau membacakan tujuan pembelajaran. Ada yang bisa bantu? Silakan KM bantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah melihat gambar dan menyimak PPT, mempelajari dan teks yang ditampilkan guru peserta didik mampu menguraikan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Setelah mengamati gambar dan menyimak PPT, pembelajaran dan teks yang ditampilkan guru peserta didik dapat dengan menganalisis pendidikan warga negara dan pendidikan Indonesia dengan benar. Setelah mengamati gambar dan menyimak PPT, pembelajaran dan teks yang ditampilkan guru peserta didik dapat mengidentifikasikan kemerdekaan keberagaman dan kepercayaan di Indonesia dengan benar. Setelah melihat gambar dan menyimak PPT, pembelajaran dan teks yang ditampilkan mereka untuk menginformasikan ke teman-temannya tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Intinya saya harus mampu mengaktualisasikan gambar yang nanti ditampilkan dan mendiskusikannya. Kalian tetap harus semangat ya, karena mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi umat. Dengan wajibnya juga kalian dapat pahala. Duduknya di sini kalian selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan. Ada yang tahu tentang hadis bahwa itu adalah wajib? Silakan. Yang berbunyi telah berbunyi Kalau Bu Ilmi, Faridatun Allah beri. Jadi mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi
Oke, kita masuk kegiatan inti, yaitu di bab berapa ini? Bab berapa? Bab 2 tentang bab 2 tentang ketentuan. Ini peta konsepnya ya. Ada 3 topik ya atau tema. Satu tentang pengertian wilayah NKRI. yang kencang aja ya, jangan semua. Kedua tentang apa? Ruang lingkup NKRI. Ketiga kekuasaan negara atau itu konsep yang akan kita pelajari hari ini. Ada 3 poin. Satu pengertian, 2 ruang lingkup, 3 kekuasaan. Lihat peta wilayah Indonesia. Silakan ada yang menggambarkan peta Indonesia. Perbatasan dengan mana aja? Ada yang tahu? Ya, silakan. Letak wilayah Indonesia di sekitar khatulistiwa, maka Indonesia memiliki iklim tropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, menyebabkan beberapa jenis tanaman dan tumbuhan dengan baik bahan tambang dan mineral, dan kekayaan lautannya pun sangat melimpah. Letak wilayah Indonesia di benua Asia, tempatnya di Asia Tenggara, berada di antara bintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 bujur timur, 141 bujur timur. Oke, terima kasih ya. Perbatasannya yang di bendera ini adalah tentang negara apa? Negara apa? Ini? Ini? Thailand. Ini? Filipina. Ini? Kamboja. Ini? Malaysia. Yang belah sini? Australia. Ini? Timur. Ya, Indonesia itu tadi 6 derajat lintang utara. 11 derajat lintang selatan. Pengertian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Silakan. Pengertian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber, kekayaan dan terkandung di dalamnya. Oke ya, itu menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 bahwa wilayah kita termasuk lautan, udara, ya, daratan itu di atas teritorial Indonesia yang masuk tadi perbatasannya tadi ada di peta wilayah Indonesia. Semua unsur kekayaan alamnya milik Indonesia. Sekarang selanjutnya menurut kamu bahasa Indonesia apa? Atau wilayah sebagai daerah atau lingkungan yang menjadi area kepemilikan, kekuasaan atau pengawasan, sedangkan negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Ya, menurut kamus besar Indonesia, wilayah diartikan sebagai daerah atau lingkungan yang menjadi area
kepemilikan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintahan yang sah. Contoh di kita apa? Pemerintahan yang sah itu siapa? Yang sah apa? Presiden. Dibantu dengan menteri-menterinya. Itu kesuatu yang sah di wilayah NKRI. Nah, wilayah negara. Wilayah negara, daerah yang menunjukkan pada status suhu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung sekaligus sebagai tempat bagi pemerintahan untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya. Ya, daerah yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya. Ya, itu wilayah negara. Wilayah negara itu ada juga ya yang di negara lain memiliki teritorial seperti kedutaan besar ya, atau perwakilan Indonesia yang ada di negara lain seperti itu. Jadi semuanya ada di wilayah kekuasaan NKRI. Dan ruang lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah daratan sekarang. Wilayah daratan diartikan sebagai suatu bagian daratan di permukaan bumi yang menjadi tempat bermukim dan berdiam warga negara atau penduduk negara. Ruang lingkup daratan ini mencakup permukaan tanah di daratan dan tanah di bawah daratan tersebut. Daratan Indonesia tersusun atau pulau-pulau yang berderet dari Aceh sampai Papua. Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh laut sendiri. Lanjut, wilayah perairan. Wilayah perairan adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara dalam pasal 1 ayat 4026 tahun 1996 menjelaskan bahwa perairan Indonesia adalah laut. Lanjut, wilayah dasar laut. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya. Wilayah negara juga terkait dengan dasar laut dan tanah di bawah perairan. Hal ini berarti suatu negara berhak kedaulatan untuk mengeksplorasi kekayaan alam di bawah untuk kepentingan hajat hidup rakyat. Wilayah udara. Wilayah udara, lautan, dan daratan Indonesia yang mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Cini Cabut tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Oke, terima kasih ya. Lanjut, letak wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan. Benua Asia dan benua Australia. Dan samudra itu letak wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. di antara benua Asia dan benua Australia. Dan di antara samudra India dan Pasifik. Batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebelah utara Malaysia, Thailand, Singapura, Venezuela, dan Filipina. ya. Ini suka menjadi sebuah masalah ya. Tahu nggak? Masalah dengan Malaysia dengan pulau mana? Indonesia dengan Malaysia? Perebutan blok apa? Pulau apa dengan Malaysia? Pulau di blok apa? Di Kabupaten Gunung Muka itu terjadi sengketa dengan Malaysia. Pulau Kalimantan. Ya. Itu sengketa dengan Malaysia. Sebelah selatan dengan Timur Leste. Sampai sekarang juga ada permasalahan perbatasan dengan Timur Leste. Oleh masih ada sebatik kalau ada kampung Suparti bermasalah dengan Indonesia. Menurut Pak Tito itu ya, ketika dia ke sana
ada dapurnya milik Malaysia, depannya milik Indonesia. Itu kendala-kendala di wilayah-wilayah Indonesia. Sebelah barat yaitu Samudra, sebelah timur Samudra Papua Nugini sepanjang 820 km dan Samudra Pasifik. itu ya. Letak wilayah Indonesia di benua Asia. Tadi 6 derajat bintang Utara 11 derajat bintang 11 derajat bintang selatan, dan 95 bujur timur 41 derajat bujur timur. wilayah laut Indonesia, zona laut teritorial. Dan zona laut teritorial, salah. Silakan. Zona laut teritorial berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Silakan ya, kalian gunakan imajinasi kalian untuk melakukan kegiatan ini ya, pembelajaran. Zona laut teritorial. Sekarang zona landas wanita apa? Ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan wujudkan dari sebuah suatu garis benua. Kedalamnya lautan kurang dari 150 meter. Ya, selanjutnya zona ekonomi eksklusif (JE). Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Nah, ini sering bermasalah di lautan kita ya, di maritim, karena wilayah Indonesia sangat luas ya. Hampir 2/3-nya adalah lautan. Memiliki pulau kecil atau jumlah pulau yang banyak, 17.506 pulau. Menurut Undang-Undang Nomor 17 1985 ya. Bahwa pulau Indonesia itu sangat banyak dan 2/3-nya adalah lautan. Makanya banyak sekali kapal nelayan asing yang mencuri ikan di zona eksklusif Indonesia. Waktu itu zaman menteri siapa yang banyak laut kapal nelayan di tengah? Menteri Budi Astuti. Menteri Budi Astuti. Itu banyak kejadian, hampir Vietnam aja banyak yang ditenggelamkan kapalnya, malah diledakan di tengah. Kata Bu Susi, why not? Ini cara yang terbaik untuk Indonesia ya. Tapi ini balikan hantu bagi negara lain. Tahu sekarang tidak lagi terdengar ya, di era Ibu Susi itu. Sekarang zaman sekarang tidak terdengar lagi ada kapal laut yang ditenggelamkan. Itu kan untuk mencari kekayaan alam supaya di lautan itu untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Gitu ya. Lanjut, kekuasaan negara atas kekayaan alam wilayah Republik Indonesia. Kekuasaan negara atas kekayaan alam wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa dua cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3 bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oke, terima kasih ya. Itu kekuasaan negara atas kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia itu sangat banyak ya. Baik di sektor lautan, sektor pertanian, sektor darat, ya, perkebunan dan lain-lain. Semuanya itu untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya atau mensejahterakan rakyatnya.
sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Selain mencerdaskan kehidupan bangsa juga mensejahterakan rakyatnya supaya jangan menjadi rakyat yang kurang produktif, menjadi rakyat yang ngomong, kan itu disubsidi oleh negara, baik di tingkat pendidikan maupun sandang pangan. Kita ada juga ya PLT dan lain-lain itu di sering dengar ya bantuan-bantuan pemerintah di bidang sosial. Ada PLT, ada lagi apa kemarin itu PPKM, bantuan corona ya, juga tujuan negara ya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini dampak dan ancaman apa? Dampaknya. Dampak dan ancaman. Penduduk Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Keadaan penduduk yang tersebar di pelosok Nusantara akan mudah terpecah belah jika masih menunjukkan kepentingan suku dan golongan. Oleh karena itu penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan senantiasa berpegang pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, karena banyaknya pulau-pulau di Indonesia, suku, adat, ya, ras bermacam-macam akan sedikit mempengaruhi atau dampak gesekan atau disintegrasi bangsa. Contoh sekarang aja masih ada apa? Keinginan untuk melepaskan diri dari bangsa Indonesia. Seperti di mana? Di wilayah Papua. Sekarang lagi perang ya. Bukan perang, artinya ingin memisahkan. Ada lagi dulu namanya di daerah mana? Aceh ya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa kondusif di wilayah itu dengan ada hukum-hukum tersendiri juga dan hukum positif di negara kita diberlakukan di wilayah Aceh. Jadi saking luasnya tidak tutup kemungkinan di daerah kita juga sama ya. Seperti daerah Banten ada gesekan dengan orang Melayu Damal, Baduy, itu juga bisa terjadi karena perbedaan ras. Jangankan di wilayah negara, di lingkungan sekolah juga ada gesekannya, saling olok-olok bisa jadi merasa dirinya baik, benar. Makanya kita kembali ke filosofi bangsa Indonesia punya yang memiliki moto Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, Tapi kita sama juga. walaupun kulit saya berbeda dengan kulit teman saya, walaupun fisik saya berbeda dengan fisik teman saya, kita adalah sama. Ya, tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada seperti itu ya. Tetap harmonisasi dalam lingkungan sekolah berjalan. Karena tujuan kita ke sekolah ini untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari pertengkaran. Oke, Bapak sekarang akan membuat kelompok menjadi 4 kelompok, ya, dan membuat masing-masing kelompok akan membuat tugas dan membuat pertanyaan. Nanti hasil diskusinya ditampilkan. Silakan Bapak kasih informasi kelompok 1 Abi Maulana, Elis, Eno, Firmansyah, William untuk kelompok 1. Kelompok 2 Dunyati, Ella, Lia, Luki, Muhammad, Saiful, Anwar. Silakan gabung ke kelompok masing-masing. Kelompok 3 Muhammad Al-Fajri, Muhammad Arya, Indri, Tina, Siti, Ramalia. Itu kelompok. Silakan diskusikan dengan anggotanya. Yang kelompok berikutnya Sri Rahayu, Unang, Yeni, Resna, Aji, dan Serti. Ini tugas kelompok 1 dan 2 sama ya. Silakan
mengidentifikasi pengertian dan ruang lingkup wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu untuk kelompok 1 dan 2. Kelompok 3 dan 4 menganalisis kekuasaan negara atas kekayaan alam wilayah Republik Indonesia beserta dampak dan ancaman. Silakan kalian cari sumber-sumber materinya baik dari Google, browsing melalui HP. Ya, silakan diskusikan. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan diskusikan. Buka ininya. Silakan tugas pemandu untuk tampil sama kelompok 1 ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya berdirinya di depan baik berdirinya saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok Silakan. 1 untuk mendiskusikan. Silakan kelompok 1 untuk mendiskusikan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata wilayah Yang keras ya. Kata wilayah diartikan sebagai daerah atau lingkungan yang menjadi area kepemilikan, kekuasaan atau pengawasan. Sedangkan negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Wilayah memiliki batas-batas yang jelas dan diakui atau disepakati oleh masing-masing pihak yang memiliki wilayah tersebut. Wilayah negara adalah daerah yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaan, sehingga menjadi tempat perlindungan sekaligus sebagai tempat bagi pemerintahan untuk mengorganisasi dan menyelenggarakan pemerintahan. Ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 1557, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang Sekretariat Jenderal MPR RI 2012 177 sampai 178. Tidak. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah membacanya. Silakan yang mau bertanya untuk kelompok lain. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4.
untuk bertanya ke kelompok 1. Izin bertanya. Diri. Izin bertanya. Ada berapakah di Indonesia sebagai suatu negara? Pastinya memiliki wilayah. Ada berapakah dalam ruang lingkup wilayah negara? Iya, menjawab. Apa mau ditampung dulu? Baru jawab? Mau satu-satu? Langsung aja. Langsung? Oke. Izin menjawab wilayah daratan. Ada 4 wilayah. 1 wilayah daratan, 2 wilayah perairan, 3 wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya, 4 wilayah udara. Mana kelompok 2? Sudah cukup. Jadi ada 4 Wilayah. wilayah. 1. Wilayah daratan, wilayah perairan, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya, dan wilayah udara. Kelompok lain ada yang menanggapi? Cukup? Oke. Silakan kelompok. Izin bertanya. Isi undang-undang nomor 17 tahun Yang kencang, yang kencang. Oke, kelompok 1 dengerin. Yang kencang. Isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Oke, silakan kelompok 1. Izin menjawab. Indonesia memiliki jumlah pulau sekitar 17.506 buah pulau dan 2 sampai 3 wilayah berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Oke, mana? Jawaban itu kelompok 3. Kelompok 4 ada yang menanggapi? Ntar dulu. Ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi nggak? Kelompok 4? Nggak ada. Oke. Apa yang dimaksud dengan Kelas 1982? Yang kencang, yang kencang. Apa yang dimaksud dengan Unclos 1982? Apa? Yang dimaksud dengan Unclos 1982? Unclos 1982. Silakan kelompok 1. Unclos. Menjawab, Pak. Ya. Silakan. Yang kencang, yang cepat. Nggak kedengeran, nggak kedengeran. Jangan sampai salah, langsung cepat. United Guardian Convention of the Law of the Sea yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Oke, sudah cukup. Yang pertanyaannya bukan menanggapi? Sudah tutup presentasi kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah untuk mendiskusikannya. Hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan presentasi untuk kelompok 2. Kelompok 2.
Adalah berdirinya saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok kedua. Ruang lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan deklarasi di Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada pemerintahan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Wilayah lautan Indonesia sangat luas dengan kekayaan lautan yang melimpah ruang, ikan-ikan, rumput laut, kerang, udang, dan sebagainya ada dan terkandung di dalam wilayah laut kita. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa kita dan juga dapat sekaligus sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan. Wilayah NKRI meliputi wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang dibagi menjadi 34 provinsi dan 294 kabupaten serta 99 kota. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, wilayah negara Indonesia sebagai besar sekitar 2/3 bagian adalah lautan, sepertiga bagian lainnya daratan yang terdiri dari pulau-pulau. Letak wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak wilayah negara Indonesia berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Batas sebelah utara, batas sebelah selatan, batas sebelah barat, batas sebelah timur. Letak wilayah Indonesia di benua Asia, tempatnya di Asia Tenggara, berada di antara 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Indonesia sebagai suatu negara pastinya memiliki wilayah. Dalam ruang lingkup wilayah negara, kita tidak hanya bicara daratan, tapi juga perairan dan ruang udara di atasnya. Wilayah daratan, wilayah perairan, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya, sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982. Pembagian wilayah laut menurut konvensi hukum laut PBB, maka wilayah laut Indonesia dapat dibedakan 3 macam: zona laut, zona landas kontinen, zona ekonomi eksklusif. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya untuk kelompok lain. Oke, ya, terima kasih untuk kelompok kedua telah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan yang mau bertanya dari kelompok. Silakan bertanya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini waktunya udah. Sekali lagi sudah. Sebutkan letak wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, ini yang mau jawab siapa? Jawab. 2 benua Asia dan benua Australia, 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sudah? Betul? Betul. Oke.
kelompok 3. Silakan. Ada berapakah letak wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia? Ada berapakah letak wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia? Oke. Izin menjawab. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Menanggung itu. salah di mana ini Kak? Bapak ini orangnya dikasih. Apa pertanyaannya? Ada berapakah letak wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia? Ada berapakah letak wilayah Kesatuan Republik Indonesia? Ada berapa letak? Ada 2 benua Asia dan benua Australia. Indonesia berada di wilayah benua Asia, benua Barat, dan samudra. Dua samudra India dan samudra Pasifik. Itu, ya. Aus ini ya, tinggal ini doang. Jadi di dua benua Asia dan Australia, di samudra India dan samudra. Pasifik. Silakan kelompok 4 bertanya. Ada berapakah letak wilayah Indonesia di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara? Berada di antara Ada berapa? letak wilayah Indonesia di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Berada di antara Izin menjawab. Ada 4 wilayah daratan, wilayah perairan, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya, dan wilayah udara. Izin menjawab. Batas sebelum utara, batas sebelah selatan, batas sebelah barat, batas sebelah timur. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Tidak. Ya, ada yang menanggapi atau memberikan pertanyaan lain di luar materi? Ada? Apa? Tidak ada. Oke, silakan, moderator. Terima kasih untuk kelompok 2 telah menyampaikan hasil diskusinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selanjutnya presentasi untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya berdiri di depan. Baiklah, berdirinya saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 3 dibacakan. Silakan kelompok 3. Kuasaan negara atas kekayaan alam wilayah Republik Indonesia. Di atas wilayah Indonesia terhampar daratan yang luas dengan segenap potensi kekayaan alamnya, seperti kekayaan dari hutan, area persawahan, binatang-binatang darat yang beraneka ragam. Di wilayah lautan juga tidak kalah kayanya, puluhan juta ikan hidup di perairan Indonesia. Keindahan terumbu karang dan pesona laut lainnya merupakan anugerah Tuhan yang tidak bernilai. Bukan hanya di daratan dan di lautan, di perut bumi Indonesia pun menyimpan kekayaan yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak bumi, emas, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, perak, dan sebagainya. Pasal 33 ayat 2 dan 3
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Secara usulnya diskusi ini berjalan dengan lancar dan hasil presentasinya cukup lumayan, walaupun ada persentase ya. Mungkin mencari jawabannya yang saya kesulitan. Kalau Bapak amati untuk merefleksi diskusi kalian, intinya kalian kurang kerjasama. Walaupun seperti itu, Bapak bangga kalian sudah bisa menampilkan atau menyajikan presentasi dan menjawab sesuai harapan pembelajaran hari ini ya. Silakan yang mau menyimpulkan hasil diskusi hari ini, silakan. Ada yang menyimpulkan dari kelompok 1 kesimpulan menyimpulkan diskusi hari ini. Silakan yang menyimpulkan. Kesimpulan dari kelompok 1. Berdasarkan dari deklarasi Juanda Republik Indonesia mengenai konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, United Nations Convention on the Law of the State, yang ditandatangani di Republik Jamaika tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1945. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Bapak mau nanya pelajaran apa aja yang kalian dapat pada kegiatan hari ini? Pelajaran apa aja yang didapat pada kegiatan hari ini? Pelajaran apa aja? Pelajaran apa aja? Tentang wilayah, terus luas wilayah, apalagi? Benua-benua dan samudra dan laut. Perbatasan wilayah kepulauan. Manfaatnya apa setelah kalian mempelajari pembelajaran ini? Manfaatnya apa? Bisa mengetahui NKRI, sejarah NKRI. Bisa mengetahui begitu luasnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kita bayangkan hanya di wilayah segini, ketika kita melihat secara utuh, ternyata negara Indonesia itu sangat Luas. dan lautannya pun hampir 2/3-nya daratan ya. Jadi kita itu banyak lautannya, belum lagi perairannya ya. Dari Lembah Marian ke Medan Raja harus seberang perairan atau kali, banyak sekali ya. Oke, Bapak mau memberikan tugas lain kepada kalian, nanti cermati. Ini tugas LKPD ya, per kelompok. Silakan kelompok 1. Kelompok 1. Sini. Kelompok 2. Kelompok 3. LKPD. Jadi lihat petunjuknya ya. Lembar kerja peserta didik. Dilihat kegiatan-kegiatannya ya. Untuk kelompok 1 dan 2 kegiatannya sama di kegiatan Menghayati. 1. Ini kegiatannya. Lihat petunjuknya adalah Melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik mampu menguraikan tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan benar. nah, jadi lihat petanya, fotonya ya. Pertama kalian isi kelompok berapa,
Terus jawab gambar yang ada di sini. Ya. Jadi tadi batasnya dengan siapa, ini ternyata Pulau Indonesia ini gitu kan. Jawab aja di sini. Jadi tabel 1 ya. Tentang apa? Membuat gambar ya. Atau menguraikan gambar tadi. Pertanyaan ya. Gitu, membuat pertanyaan. Sama kelompok 2 juga sama ya. Kelompok 2 yang sama dengan kelompok 1 sama. Oh, kelompok 2 ya. Ya sama ya. Nanti tulis kelompoknya. Kalian lihat ya petanya, nanti buat pertanyaan untuk kegiatan kalian. Sama kelompok 3 sama, amati ini ya. Bapak udah kasih ilustrasi. Lihat apa? Uraikan ya. Jadi tentang apa? Pengertiannya ya, diuraikan nanti baca lihat di gambar. Kelompok 3, kelompok 4 ya. Nanti lihat di kita apa aja sih hasil yang ada. Contoh batu bara di mana? Untuk mana? Kalau di Wantisari apa? Ada nggak di kita? Ada ya? Apa? Pasir ya? Pasir kali. Boleh ya, Cibea. Boleh dimasukkan. Ya? Iya. Itu aja. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan. Silakan kasih waktu 5 menit. Di itu aja, di kertas itu aja. Ya, tulisan kelompoknya. Ini ada tabelnya. Oke ya, untuk LKPD-nya nanti kita lanjutkan minggu depannya ya. Silakan kerjakan di rumah masing-masing kelompok untuk mencari pembelajaran di LKPD ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan ulasan untuk kegiatan minggu depan, yaitu tentang kedudukan warga negara. Materi yang akan kita pelajari minggu depan tentang kedudukan warga negara Indonesia di poin atau sub bab di B ya. Silakan kalian pelajari supaya nanti kegiatannya minimal seperti hari ini ya. Diskusi lancar, presentasi lancar, silakan pelajari di buku di bab masih bab 2 ya. Oke. Sebelum menutup kegiatan ini, Bapak akan memberikan pesan. Jangan lupa ya, ibadah tepat waktu, taati kedua orang tua, dan taati protokol kesehatan. Pulang di sini atau pulang dari sekolah cuci tangan kalau mau makan ya. Karena sampai saat ini kita masih dalam PPKM, yaitu virus corona ada ya. Untuk itu Bapak berharap setelah kegiatan pembelajaran ini kalian mendapatkan ilmu atau tambahan dalam kegiatan pembahasan tentang wilayah ya, luas wilayah, batas wilayah. Terima kasih. Ya. Jangan berikut dulu. Terima kasih kepada kalian yang telah masih semangat. Setelah ini pembelajaran apa? Udah. Setelah ini pulang. Iya. Oke ya, hati-hati di jalan. Mohon maaf. Terima kasih. Kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.